Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTS Ma'arif Kertop, Ibu Justia Hadiani, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, Bapak yang ada di MTS Ma'arif Kertop. Yang terhormat panitia Matsama atau disebut juga masa ta'aruf siswa Madrasah MTS Ma'arif Kertop yang kami banggakan, serta peserta didik atau calon peserta didik kelas 7 MTS Ma'arif Kertop yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang ini kita dapat bersama-sama melaksanakan agenda kegiatan pertama untuk peserta didik kelas 7, yaitu masa ta'aruf atau disebut dengan Matsama MTS Ma'arif Kertop tahun pelajaran 2021-2022. Semoga acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas amanat menyampaikan materi bersama, yaitu tentang wawasan Wiyaka Mandala. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu atau kita ta'aruf dulu untuk agar kalian semua yang di rumah bisa tahu siapa Bapak ini. Perkenalkan, nama saya Sutirno, kemudian di MTS Ma'arif Kertop ini mengajar mata pelajaran matematika, biasanya mengajar di kelas 9. Tapi untuk tahun pelajaran ini belum tahu nanti apakah mengajar kelas 7 dan kelas 8 atau kelas 9. Kemudian alamat ada di Wonojoyo, Purwokerto, Wonosobo. Itu kemudian berkaitan dengan keluarga, alhamdulillah sudah berkeluarga, punya istri 1, kemudian anaknya baru 2, insya Allah bisa nambah. Baik, berkaitan dengan kegiatan Matsama kali ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada kesempatan Matsama tahun ini kita masih dalam situasi pandemi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita Matsamanya atau masa pengenalan atau masa ta'aruf ini dilakukan secara online atau secara daring. Namun demikian, dari kami tentunya tidak mengurangi semangat calon peserta didik kelas 7 yang alhamdulillah sudah diterima di MTS Ma'arif Kertop ini, tetap semangat dalam mengikuti Matsama ini. Kemudian karena masih dalam situasi pandemi ini, maka nasihat dari Bapak, silahkan tetap kalian mematuhi protokol kesehatan. Sekarang masih dalam masa PPKM darurat, maka dari itu lebih baik tetap di rumah. Misalkan mau keluar, pakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Anak-anakku kelas 7 atau calon kelas 7 MTS Ma'arif Kertop yang kami cintai dan banggakan, baik berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang
Wawasan Wiyata Mandala. Terus apakah pengertian wawasan wiyata mandala itu? Ada yang tahu? Oke, kami sampaikan satu persatu pengertian dari wawasan wiyata mandala. Wawasan itu berarti cara pandang atau cara meninjau, cara melihat, atau cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu yang ada di lingkungan. Kemudian wiyata itu apa? Wiyata itu berarti pendidikan. Selanjutnya mandala sendiri. Kalian tentunya sudah sering mendengar kata-kata mandala. Mandala itu berarti lingkungan atau bundaran atau seperti semacam ekosistem. Itu adalah mandala. Sehingga arti dari wawasan wiyata mandala adalah cara memandang madrasah atau sekolah sebagai lingkungan dan tempat pembelajaran. Itu adalah arti dari wawasan wiyata mandala. Apa sekali lagi wawasan wiyata mandala? Wawasan wiyata mandala itu artinya adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan atau sebagai lingkungan untuk pembelajaran. Silakan itu kalian ingat-ingat. Kemudian apa tujuan dari wawasan wiyata mandala itu? Tujuan dari kegiatan membawa wawasan wiyata mandala adalah salah satunya yang pertama, mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Artinya apa? Bahwa madrasah hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran, tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar bidang pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan dari wawasan wiyata mandala adalah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat untuk belajar di dalamnya. Bahwa madrasah itu menjadi ciri khas bahwa masyarakat ingin belajar di dalam madrasah tersebut. Itu adalah tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, madrasah digunakan untuk menggali, mengenal, memahami dan menyadari dan menghayati dalam menyampaikan nilai-nilai yang positif. Itu maksudnya bahwa madrasah itu dipakai sebagai tempat untuk menggali, mengenal, kemudian menyampaikan hal-hal yang baik atau positif berkaitan dengan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Itu berkaitan tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat, bahwa ketika ada di lingkungan madrasah itu harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga diharapkan ketika kalian sudah belajar di MTS Market ini, kalian dapat menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi lingkungan, baik lingkungan di sekolah atau madrasah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang terkecil, yaitu rumah tangga, misalnya sebagai contoh adik kalian atau sebagai contoh kakak kalian. Itu tadi ada 4 tujuan dari wawasan wiyata mandala. Anak-anakku dalam kelas 7 MTS Market yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Selanjutnya, faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala itu ternyata ada 5 komponen penting. Ini yang sangat berpengaruh dalam kegiatan yang ada di madrasah atau wawasan wiyata mandala. Itu ada 5 komponen yang paling penting. Komponen yang pertama adalah peran kepala madrasah. Kemudian yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademik.
Itu adalah komponen yang ada di dalam mewujudkan wawasan data Mandala. Ada 5, sekali lagi. Yang pertama kepala madrasah, kemudian peran guru, kemudian peran sivitas akademika, yaitu selain guru, selain kepala itu ada semua yang ada di madrasah tersebut, mulai dari TU, mulai dari penjaga, semuanya itu penting. Ada 3. Kemudian peran murid, yang kelima adalah peran masyarakat sekitar lingkungan madrasah. Itu. Kemudian apa peran dari masing-masing komponen? Yang pertama adalah peran kepala madrasah. Kepala madrasah itu mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan madrasah. Kemudian yang kedua, kepala madrasah harus dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan madrasah harus melalui kepala madrasah. Yang ketiga, semua guru dan karyawan madrasah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin atau atas himbauan atau ide dari yang disampaikan oleh kepala madrasah. Kemudian 4, kepala madrasah melaksanakan program-program yang disusun atau telah disusun bersama komite madrasah. Yang kelima, peran kepala madrasah adalah menyelenggarakan musyawarah madrasah yang melibatkan pendidik, kemudian OSIS, kemudian komite dan lingkungan yang ada di lingkungan madrasah tersebut. Itu adalah tadi peran kepala madrasah, ada 5. Baik, selanjutnya komponen yang kedua, masih ada lagi peran kepala madrasah, yaitu 1, menertibkan lingkungan madrasah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kemudian mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidensial antara guru, wali murid maupun siswa. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan madrasah, seperti ada pramuka, kemudian ada PNN, paskibraka, kegiatan tafid atau ekstra-ekstra yang lainnya yang menunjang minat bakat dari masing-masing siswa. Itu tadi adalah peran kepala madrasah. Anak-anakku yang saya hormati, selanjutnya adalah peran guru. Dalam wawasan data Mandala ini, peran guru itu yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Sekali lagi, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong. Yang ketiga, harus mampu memimpin dengan baik. Sekali lagi, harus mampu memimpin dengan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Artinya, di lingkungan sekolah harus dapat menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya, untuk teman-teman gurunya, atau sivitas akademika, maupun ketika ada di luar lingkungan sekolah, yaitu ketika di masyarakat, diharapkan guru itu juga menjadi contoh yang baik. Kemudian guru itu harus bisa diukur dan ditiru. Artinya bahwa guru itu harus bisa dipercaya baik oleh diri sendiri, oleh siswa maupun warga madrasah dan lingkungan di sekitar masyarakat. Tuh. Selanjutnya, peran komponen yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Sivitas akademika ini selain guru tadi, yaitu ada TU, ada penjaga, dan ada penghukum. Itu adalah salah sivitas akademika. Tata usaha berperan
mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar yang ada di madrasah. Kemudian yang kedua, berangkat sekolah yang lain. Perangkat sekolah yang lain maksud saya, perangkat sekolah yang lain seperti ada satpam, tukang kebun, dan yang lainnya harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing dengan atau sesuai dengan tupoksi. Oke, satpam berarti bekerja sebagai satpam, jaga keamanan, misalnya seperti itu. Kemudian tukang kebun yang mengurusi yang berkaitan dengan perkebunan dan yang lainnya. Yang ketiga adalah peran semua warga madrasah dalam menjalin persaudaraan dan kenyamanan dalam warga madrasah, khususnya ketika bekerja di lingkungan madrasah. Ini adalah komponen yang ketiga, peran sivitas akademika. Ya, bisa dipahami adik-adik? Tidak antum ya? Masih ada dua komponen lagi yang bisa saya sampaikan, yaitu peran kalian sebagai murid. Apa peran kalian sebagai murid? Dalam bahasa Taman Dana, peran murid itu adalah yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nanti materi tata tertib akan disampaikan khusus oleh panitia secara detail. Kemudian yang kedua, peran murid adalah menghormati, sopan kepada guru dan warga madrasah yang lainnya. Yang ketiga, peran murid adalah saling menghormati dan sopan kepada sesama temannya yang ada di madrasah. Baik, misalnya kalian kelas 7 berarti harus sesama teman kelas 7, kemudian menghormati kakak tingkat kalian kelas 8 dan juga kelas 9. Peran yang keempat sebagai murid adalah belajar dengan tekun. Ya, ini karena kita masih dalam masa pandemi ini, silakan kalian manfaatkan berbagai media untuk menunjang kalian dalam kegiatan belajar. Belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, agar apa yang kalian harapkan nanti terkabulkan atau terpenuhi. Kemudian peran murid selanjutnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Di masa pandemi ini nanti Bapak Ibu guru kemungkinan besar masih memberikan tugas-tugas yang tentunya insya Allah masih dapat dilaksanakan oleh kalian. Kemudian yang adalah peran yang menjaga nama baik keluarga di sekolah maupun di keluarga. Tetapi saya dapat menjaga nama baik keluarga baik di sekolah maupun dimanapun berada. Kemudian yang lainnya adalah peran selanjutnya adalah menjauhi nafsa atau narkoba. Itu karena itu sangat-sangat tidak bermanfaat untuk kalian. Kemudian peran murid selanjutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar yang ada di madrasah. Nah, nanti ketika kalian sudah tatap muka dalam pembelajaran, kalian harus dapat menggunakan fasilitas madrasah dengan sebaik-baiknya tanpa terkecuali. Dapat menjaga fasilitas yang ada. Tentunya nanti ketika sudah mulai tatap muka atau ketika sudah masuk di madrasah untuk proses pembelajaran. Baik. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Madrasah tidak akan lepas dari peran masyarakat atau khususnya adalah komite. Peran masyarakat yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan pembelajaran atau KPM. Kemudian memberikan saran masukan kepada madrasah dalam proses memajukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan madrasah.
Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah dalam rangka memajukan proses kegiatan pembelajaran maupun dalam rangka meningkatkan pendidikan agar lebih baik. Itu demikian tadi kegiatan tentang peran dari komponen-komponen yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Kemudian perlu kami sampaikan, dalam wawasan Wiyata Mandala, madrasah itu merupakan sebuah kawasan Wiyata Mandala yang terdiri dari 10K. 10K, kawasan Wiyata Mandala itu adalah madrasah sebagai kawasan 10K. Apa saja 10K itu? K yang pertama keamanan, kemudian yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, keempat kerindangan, yang kelima ada kebersihan, kemudian yang keenam ada keindahan, 7 ada kelestarian, 8 ada ketertiban, 9 ada kesehatan, dan 10 yang sangat penting adalah ada keteladanan. Baik, itu tadi yang terakhir adalah kawasan madrasah sebagai kawasan Wiyata Mandala, itu ada 10K. Anak-anakku yang kami sampaikan, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Sekali lagi kami berpesan, silahkan di masa pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Itu yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa harus, sekali lagi, karena kita harus berdoa, kita bersama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 di tahun ini segera berlalu, sehingga kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran ini dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, tidak dengan daring seperti ini. Tentunya dalam penyampaian materi wawasan Wiyata Mandala ini banyak kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, sekali lagi tetap semangat jaga kesehatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.